pernah berdialog dengan Saganda Nainggolan, tapi itu udah lama sekali, lebih dari 6 bulan yang lalu. Oh, iya, lebih dari 6 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, tentang Prabowo Subianto. Saya bilang, bro, ini Bowo kenapa sih nggak segera benah-benah, ya, nggak segera bersih-bersih kabinetnya lah, apalagi Kapolri-nya lah, gitu kan. Saganda mengatakan nggak segampang itu, karena ini masalahnya berat begitu, begini, begitu. Saya bilang, enggak, dalam logika gue, saya bilang sama Saganda, dalam logika gue enggak begitu. Prabowo itu presiden loh. Presiden tuh punya apa saja dan bisa apa saja loh, saya bilang gitu. Punya apa saja dan bisa apa saja. Jadi kalau, apalagi kan dia punya hak namanya prerogatif. Dia bisa kapan aja mencopot dan mengangkat menterinya, termasuk Kapolrinya. Dia bilang nggak bisa gitu, itu perlu waktu, kira-kira ya paling cepat 6 bulan, bla 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 bla. Saat itu saya nggak sependapat dengan Saganda. Saya bilang saya nggak sependapat. Jadi diskusi itu berakhir dengan kesepakatan untuk tidak sepakat ya. Oke, tapi setelah kemarin saya perhatikan ada benernya juga Saganda. Walaupun dia meleset juga kan, dia kasih waktu 6 bulan. Walaupun kalimatnya paling cepat 6 bulan ya. Sekarang kan udah 6 bulan lebih, belum juga ya. Tapi saya mikir ada benarnya. Nah teman-teman sekalian, saya membuat ngobrol kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, lalu saya rangkai-rangkai segala macam. Akhirnya saya membuat semacam analisis ya. Mungkin ada beberapa sebab kenapa Prabowo tidak kunjung segera mengganti Kapolri-nya. Yang pertama, Polri di zaman Jokowi itu bukan lagi sekadar institusi, ya, tapi sudah berubah menjadi kekuatan politik. Ngeri nggak? Ya, bagaimana Joko Widodo memberikan keistimewaan yang luar biasa ya. Dan bahkan memang sejak dipisah dari ABRI tahun 99, polisi ini terus membesar dan membangun kekuatan sendiri, dan itu semakin masif dan atraktif ya di zaman Joko Widodo. Anda ingat bagaimana anggaran Polri itu sudah mengalahkan institusi Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, itu kalah. Bahkan digabung mereka pun masih kalah lebih besar anggarannya Polri. Digabung dengan Mabes TNI pun kalah. Baru polisi kalah begitu digabung dengan Kemhan, Kementerian Pertahanannya, baru kalah itu pun tipis. Di zaman Jokowi juga bagaimana polisi mempersenjatai diri. Kalau mengutip pendapat Letnan Jenderal Marinir